Soal 1, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? A. Kemampuan untuk memecahkan masalah hanya dengan menggunakan otak manusia. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang mirip dengan bagaimana komputer bekerja. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menebak secara acak. D. Kemampuan untuk memecahkan masalah hanya dengan bantuan komputer. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 2, siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah berpikir komputasional? A. Semua Urpaper. B. Alan Turing. C. Seymour Papert. D. Tim Berners-Lee. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 3. Apa yang dimaksud dengan algoritma dalam pelajaran informatika? A. Urutan langkah-langkah acak untuk menyelesaikan masalah. B. Urutan langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. C. Cara kerja komputer dalam pengolahan data. D. Teknik untuk mencari solusi terbaik dalam optimalisasi penjadwalan. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 4. Apa tujuan dari optimalisasi penjadwalan dalam berpikir komputasional? A. Untuk membuat jadwal yang penuh dengan tugas. B. Untuk mencari solusi terbaik atau paling efisien dalam pengaturan jadwal atau penugasan sumber daya terbatas. C. Untuk menunda penjadwalan hingga waktu terakhir. D. Untuk menghasilkan jadwal yang terlalu rumit. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 5. Apa yang dimaksud dengan struktur data? A. Urutan langkah-langkah yang digunakan dalam pemrograman. B. Cara menggambarkan informasi dengan grafik. C. Kerangka atau tata letak yang mengatur cara data disusun dan disimpan. D. Cara memproses data agar dapat dimengerti oleh komputer. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 6. Apa yang termasuk dalam representasi data? A. Algoritma untuk menyelesaikan masalah. B. Urutan langkah-langkah terstruktur. C. Pemilihan format atau cara untuk mengungkapkan data agar komputer dapat bekerja dengannya. D. Pengaturan jadwal. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 7. Suatu struktur dapat disusun menurut aturan abjad yang disebut A. Alfabetis. B. Numerik. C. Struktural. D. Hierarki. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 8. Agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan tanpa saling mengesampingkan pekerjaan lainnya maka dibutuhkan A. Berpikir komputasional. B. Algoritma. C. Optimasi penjadwalan. D. Struktur data. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 9. Penyusunan dari sesuatu yang diatur disebut A. Berpikir komputasional. B. Algoritma. C. Optimasi penjadwalan. D. Struktur. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 10. Model pembuatan struktur dalam informatika disebut A. List. B. Daftar. C. Bebas. D. Alfabetis.
Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 11. Seorang siswa tidak diizinkan meminjam buku di perpustakaan sekolah karena tidak membawa kartu peminjaman. Ilustrasi di atas menunjukkan peran dalam kehidupan. A. Berpikir komputasional. B. Struktur data. C. Representasi data. D. Algoritma. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 12. Ketika pengguna perkakas komputer dihadapkan pada pilihan ya atau tidak, itu artinya pilihan yang dikenal dengan istilah A. Berpikir komputasional. B. Optimasi penjadwalan. C. Representasi data. D. Struktur data. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 13. Supaya tidak ada jadwal kegiatan yang saling berbenturan maka dilakukan A. Berpikir komputasional. B. Optimasi penjadwalan. C. Representasi data. D. Struktur data. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 14. Seorang wali kelas membuat daftar nama siswa. Penyusunan struktur yang dibuat menurut aturan A. Alfabetis. B. Numerik. C. Struktural. D. Hierarki. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 15. Naila diajak ayah ke toko buku. Namun, ayah tidak bisa terlalu lama karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Naila pun membuat daftar keperluan yang ingin ia beli di toko buku. Menurut ilustrasi ini, Naila sedang menyusun struktur mengikuti aturan A. Bebas. B. Hierarki. C. Numerik. D. Alfabetis. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 16. Langkah-langkah tertentu yang menjadi syarat mutlak agar lebih mudah dalam proses pengambilan sebuah keputusan dalam pemecahan masalah adalah pengertian dari A. Berpikir komputasional. B. Algoritma. C. Optimasi penjadwalan. D. Struktur data. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 17. Ketika pengguna perkakas komputer dihadapkan pada pilihan ya atau tidak, itu artinya ia sedang bersinggungan dengan pilihan yang dikenal dengan istilah A. Berpikir komputasional. B. Optimasi penjadwalan. C. Representasi data. D. Struktur data. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 18. Supaya tidak ada jadwal kegiatan yang saling berbenturan maka dilakukan A. Berpikir komputasional. B. Optimasi penjadwalan. C. Representasi data. D. Struktur data. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 19. Seorang wali kelas membuat daftar nama siswa. Penyusunan struktur yang dibuat menurut aturan A. Alfabetis. B. Numerik. Struktural. D. Hierarki. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Soal berikutnya. Soal 20. Langkah-langkah pembuatan mie goreng yang benar adalah sebagai berikut. 1. Memasak mie hingga matang. 2. Mencampur mie matang dengan bumbu dan bahan lainnya. 3. Mencuci mie dengan air dingin setelah matang. 4. Menambahkan bumbu saat menggoreng mie. Mana yang merupakan urutan langkah-langkah pembuatan mie goreng yang benar? A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 1, 4, 3. C. 3, 1, 2, 4. D. 1, 4, 2, 3.